Gua salut dengan ojol Medan ini. Andaikan semua ojol-ojol di Indonesia dan Jakarta bisa mengikuti ojol-ojol Medan ini, ya khususnya ojol paket ya, ataupun ojol gosen. Kalau ojol food boleh lah, kita ada toleransi dikit lah ya. Nah, tapi kalau ojol paket bagaimana? Bila semua ojol-ojol bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh ojol Medan ini, mungkin ojol-ojol tidak akan berantem lagi dengan masalah uang parkir. Yang mana di kita di Indonesia dikit-dikit parkir, dan dimanapun tempat mall, pertokoan, ruko itu tidak ada tempat drop off para ojol. Ya ojol kerja malah dipotong pendapatannya, malah dipotong lagi buat bayar parkir motornya sendiri untuk mengantarkan barang orang. Kalau enggak suspend, kalau enggak PM, kalau enggak bla 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 bla. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend. Kali ini kita akan coba lagi bahas tentang ojol gosen, perbedaan antara Jakarta dan luar Jakarta. Dan ini yang bikin gua salut di satu daerah. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ada meme dari orang yang ngirim ke gua nih. Ya, itu ada ojol 5, ada InRapper, ada Grab, ada Shopee, Gojek, dan juga ada Maxim. Lalamap nggak ada, tetanggaku nggak ada, dan lainnya nggak ada. Apa katanya? Walaupun warna jaket kami beda, tapi tujuan kami sama, yaitu memperkaya aplikator. Iya, memperkaya aplikator. Makanya sekarang udah sadar lah. Ya buat para ojol-ojol, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Dan gua bahas lagi tentang masalah ojol di Medan. Kenapa gua salut dengan ojol Medan? Karena mereka menerapkan penegasan pada seller. Lu barang lu mau gua antar. Seperti ini ya, kita bacain. Dari Bang Wandi Otto Berman 8537. Nih, buat gosen dengar nih. Contoh driver atau ojol-ojol Medan di pusat pasar. Kalau mau diambil orderan, pemesan mengantar paketnya di depan pintu masuk atau pintu keluar. Kalau tidak mau, jangan harap ada ojol atau driver-driver yang ambil. Kalau ada, mungkin itu ojol atau driver baru. Ini harus diterapkan ke seluruh Indonesia. Ya, terutama lu yang mall-mall bertingkat dah. Lu kan punya karyawan, lu punya anak buah. Orang beli barang lu, jangan lu paksa ojol-ojol naik ke atas. Tapi standby di bawah apabila benar-benar udah dapat. Dan tolong konfirmasi, bang jangan di cancel bang. Gua turun ke depan, gua turun ngambil barang. Ya, kenapa? Karena kalau taruh motor sebayar. Kadang-kadang uang nggak diganti. Atau yang kedua apa? Barangnya tidak sesuai ekspektasi. Apalagi dengan barang online shop yang nggak pernah diketahui barangnya apa. Barangnya berat, barangnya harus bawa hati-hati, duitnya nggak seberapa. Belum lagi uang parkir, masuk ke sana ambil parkir, terus kita ke ngantar, di pengantaran juga ada parkirnya lagi, taruh di pinggir jalan, diambil di sub motor kita, ditilang dan lain sebagainya, atau sampai motor hilang. Nah, itulah pengalaman dari ojol-ojol paket. Makanya banyak ojol-ojol paket di Jakarta ini nggak mau ngambil yang antar gedung. Ya, mungkin banyak gosen-gosen di Jakarta di gedung-gedung apartemen ataupun di perkantoran sering susah dapat ojol. Ya itu tadi, ongkosnya murah atau digabung-gabung. Totalnya mungkin 3 paket 15.000, tapi antar gedung. Belum lagi naik ke atas. Makanya banyak yang ngesel, banyak yang melewatkan ya gara-gara itu. Hanya mencari minimal pendapatan di atas 50. Ya, ataupun keluar kota, tujuannya ke Depok, ke Bekasi, atau ke Tangerang, mungkin mereka pada mau. Kenapa? Karena itu tadi, pendapatan makin turun. Dan juga pada tidak mau mengambil. Makanya MOI, Mall of Indonesia, Tanah Abang, apalagi Mall Taman Anggrek, dan lain sebagainya lah. Ini yang gue tahu cuma 3 ini. Tapi kalau kalian yang tahu, tulis di kolom komentar khusus Jakarta. Itu sering dihindari oleh para ojol-ojol. Yaitu tadi, tidak adanya tempat motor dan lain sebagainya. Dan harus buka jaket karena dibilang nih iklan berjalan dan lain sebagainya. Atau mungkin risih lihat jaket ojol ini masuk mall karena mallnya bersih, ojol jaketnya kucel di kayak apalah gitu. Nah, jadi mereka nggak mau jaket ojol itu ada di area itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi ada satu mall yang mengizinkan ojol masuk seperti Ion Mall. Ya seperti di Tanjung Barat, Ion Mall salah satunya ya. Tapi Ion Mall lain mungkin mengizinkan ojol pakai jaket. Nah, itu lebih manusiawi menurut gua. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ojol-ojol harus mengikuti ojol Medan? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.